Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 1 halaman 123. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya, kamu harus menemukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Mari sama-sama kita mengisi kolom pada halaman 123. Ide pokok gambar di samping adalah bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Sedangkan cerita berdasarkan gambar adalah bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Sebelum digunakan, tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata dan homogen. Selanjutnya, bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan badan gerabah. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Beberapa teknik pembuatan yang dapat diterapkan antara lain teknik putar, teknik cetak, teknik lempengan, teknik pijit, teknik pilin. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan. Dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel, atau menganyam dengan bahan lain dan lain-lain. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 124 sampai 127, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Berikutnya, setelah selesai membaca, pada Ayo Menulis halaman 127. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Mari sama-sama kita mencari ide pokok paragraf pada bacaan di atas. Paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf kedua. Ide pokoknya, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga. Ide pokoknya, tak terkecuali di Pulau Madura,
gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kemudian paragraf keempat halaman 128. Ide pokoknya, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Paragraf kelima, ide pokoknya, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, Blega, Biangkalan, dan lain-lain. Paragraf ke-6, ide pokoknya, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Paragraf ke-7, ide pokoknya, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Kemudian paragraf ke-8, ide pokoknya, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Paragraf ke-9, ide pokoknya, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Paragraf ke-10, ide pokoknya, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Dan pada paragraf ke-11, ide pokoknya, meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 129. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 129. Ide pokok tanah liat banyak kegunaannya. Contoh paragrafnya adalah, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan gerabah seperti vas, poci, dan lain sebagainya. Kemudian ide pokok, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Contoh paragrafnya, agar dapat menghasilkan gerabah yang bagus, tanah liat haruslah melalui beberapa proses pengolahan terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat, hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Kemudian ide pokok, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Contoh paragrafnya, banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Berikutnya pada Ayo Renungkan halaman 131. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras
untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Jawab, cara membalas kerja orang tua kita diantaranya: 1. Belajar dengan tekun dan menggunakan waktu luang untuk belajar. 2. Mematuhi semua nasihat orang tua. 3. Bersikap hormat dan sopan terhadap kedua orang tua. 4. Ikut meringankan pekerjaan orang tua dengan membantu sesuai kemampuan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.